Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Puji senantiasa syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pada siang hari ini kita masih sama-sama dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala taufik, hidayah, inayah, nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih sama-sama bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam keadaan sehat wal afiat, dalam rangka menjalankan, melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, menjalankan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkesempatan hadir pada siang hari ini bagian dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak sama-sama kita berhak dan berharap kelak di akhir hayat kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa maklumat hari Jumat tanggal 3 Jumadil Awal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 2025. Sebagai informasi awal, saldo kas penerimaan pada Jumat kemarin tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp7.484.000. Kemudian untuk yang bertindak selaku imam dan khotib pada kesempatan Jum'ah kali ini, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukharam Al-Ustadz Insinyur Haji Muhammad Syukron STHI, yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa karuniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk yang bertindak selaku muadzin, kami mohonkan kepada Bapak Triyono dan himbauan kepada seluruh jamaah salat Jumat pada kesempatan siang hari ini, kami mohon untuk bisa mengisi dan merapatkan shaf yang masih kosong di depan kita, kemudian mematikan ponsel dan mensilenkannya agar kegiatan salat Jumat yang akan kita laksanakan mendapatkan kekhusyuan. Kemudian himbauan berikutnya kepada seluruh jamaah diharapkan untuk bisa mendengarkan isi dari khutbah yang disampaikan oleh khatib kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tambahan informasi dari pengurus DKM Masjid Al-Haqqul Mubin Plan 2. Yang pertama, kajian kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah nanti sore ba'da pulang kerja kami mengharap kehadiran dari jamaah sekalian yang berkeluangan waktu untuk bisa hadir dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, beliau Al-Habib Ahmad bin Anis Basururah. Untuk informasi yang kedua, daurah keluarga pada tanggal 6 dan 7 Desember 2025 yang insya Allah nanti akan diselenggarakan di daerah Cirebon di pesantren Al-Bahjah Buya Yahya, yang insya Allah kami masih menunggu pendaftaran. Pada sampai saat ini masih ada 5 kuota yang dimana
Setiap pendaftaran akan dikenakan biaya sebesar Rp450.000 per pack. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian. Mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kita menjelang kegiatan salat Jumat berlangsung. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sampaikan, kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, handai tolan kita, kerabat kita, pimpinan kerja, rekan-rekan kerja kita yang saat ini sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ampunkan segala dosa-dosanya dan dikaruniakan nikmat di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya indah bagikan nurullah maridul jannah. Kemudian untuk keluarga kita, saudara kita, handai tolan kita, rekan kerja kita yang saat ini sedang sakit, belum berkesempatan untuk hadir beribadah seperti kita, mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya dan dikaruniakan kesembuhan sedia kala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian informasi maklumat yang bisa kami sampaikan. Apabila kekurangan khilafan dari kami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tiada terhitung macam dan jumlahnya, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setianya. Hadirin sidang Jumat sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita hingga ajal menjemput kita. Ada sebuah kisah di Istanbul, Turki. Ada seorang yang bernama Khairuddin Afandi. Walau hidupnya tidak berlebihan, tetapi beliau berhasil mewujudkan cita mulianya untuk membangun sebuah masjid jami'. Hadirin sekalian, untuk mewujudkan cita mulianya, setiap hari ia sengaja untuk mengeluarkan uang sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan sisanya dia tabung. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan cita mulia tersebut. Sehingga setiap kali dia melewati sebuah jalanan atau pasar, melihat jajanan yang begitu menggiurkan, maka ia kendalikan keinginan nafsunya dengan mengatakan kepada dirinya sendiri, sanki yadim, dalam bahasa Turki yang bermakna anggap bahwa kamu sudah makan. Setiap menemui makanan lezat, dia tanamkan dalam dirinya, kamu sudah makan. Maka hasrat nafsunya untuk menikmati kelezatan dia sengaja tekan dalam rangka supaya bisa menabung dari uang yang dia miliki. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Allah kabulkan. Uang tabungannya cukup untuk mewujudkan cita mulianya membangun sebuah masjid jami' yang pada akhirnya masjid tersebut diberikan nama Masjid Sanki Yadim, yang artinya masjid yang dianggap sudah makan. Hadirin sekalian, ini contoh sederhana bagaimana orang cerdas di dalam mengelola keuangannya. Ada beberapa pelajaran yang kita perlu fahami. Apalagi beberapa bulan lagi mungkin bagi keluarga besar AHM semoga mendapatkan karunia yang besar yang didambakan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan keuangan di dalam mengelola titipan tersebut. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, hadirin sekalian, sebagai seorang muslim harus ingat hakikat harta adalah titipan Allah untuk menguji hambanya. Sebagaimana dalam sebuah ayat, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah ujian dari Allah kepada hambanya. Karena ini adalah ujian, maka kelak Allah akan minta pertanggungjawaban. Di dalam sebuah hadis, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari yaumil qiyamah terkecuali akan ditanya dengan 4 hal. Dan salah satu pertanyaan adalah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Hadirin sekalian, inti dari sebuah kecerdasan keuangan kita adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan kemanfaatan harta yang dititipkan kepada kita untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya menurut kacamata Allah. Yang kedua, hadirin sekalian,
Sebagai seorang muslim harus memiliki financial planning, punya perencanaan terkait dengan harta yang dia miliki. Kenapa? Untuk mengetahui mana yang prioritas untuk kita dulukan dan mana yang tidak prioritas. Sebagai seorang muslim kita diingatkan bahwa kita punya kewajiban yang utama adalah memberikan nafkah pokok bagi keluarga inti kita. Anak istri kita, orang tua kita adalah merupakan mereka-mereka yang wajib untuk diberikan nafkahnya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang suami adalah pemimpin pelindung bagi istri dan anaknya. Kenapa? Karena Allah memberikan kelebihan dari seorang laki-laki atas wanita dalam hal memberikan nafkah kepada mereka. Hadirin sekalian, apa yang perlu kita perhatikan tentang nafkah ini? Tentu yang dimaksudkan adalah nafkah pokok yang harus kita berikan kepada mereka. Ada sandang, ada papan, dan ada makanan. Hadirin sekalian, terkait dengan kewajiban nafkah pokok inilah yang perlu kita prioritaskan di dalam memberikan nafkah dari harta yang kita terima. Yang kedua, kewajiban yang perlu kita perhatikan, yang kedua adalah terkait dengan pemenuhan rukun Islam. Zakat adalah kewajiban. Dari harta yang kita dapatkan, bonus yang kita terima, gaji yang kita terima, harus kita sisihkan zakatnya, karena itu adalah kewajiban. Dan tentu juga rukun Islam yang lainnya, diantaranya haji dan sebagainya. Yang ketiga, hadirin sekalian, kita juga dianjurkan untuk menyisihkan sebagian untuk kita infakkan dan sedekahkan bagi mereka-mereka yang membutuhkan, fakir, miskin, atau sesama yang sangat membutuhkan. Dan perlu disadari bahwa infak dan sedekah kita bukan akan mengurangi harta kita, justru Allah berjanji akan memberikan lipatan ganda, baik itu di dunia atau di akhirat, bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa kita sebagai seorang muslim dididik agar pandai untuk mengatur keuangan. Di antaranya apa? Ketika musim panen kita produktif, maka seluruh harta kita tidak kita hambur-hamburkan, kita habiskan sejenak, tetapi harusnya kita sisihkan sebagian untuk menghadapi masa paceklik, masa di mana kita tidak produktif, masa di mana kita sudah purna bakti. Catatan yang ketiga, hadirin sekalian, terkait dengan financial kecerdasan ini, yaitu yang ketiga adalah perlu kita sadari sebagai seorang muslim, kita dididik untuk memiliki pola hidup yang sederhana. Hadirin sekalian, kita harus camkan baik diri kita dan keluarga kita agar senantiasa memiliki jiwa qanaah, merasa cukup dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, catatan yang kedua terkait dengan pola hidup sederhana, tidak diizinkan atau tidak dianjurkan untuk memaksakan diri memenuhi seluruh keinginan, karena hakikatnya keinginan itu adalah didominasi oleh nafsu syahwat kita. Kita hanya memenuhi kebutuhan pokok, bukan keinginan yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, kita dianjurkan agar semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk tidak terlilit dengan hutang, apalagi itu hutang yang bersifat ribawi. Mungkin ada pinjaman online dan sebagainya, akhirnya mereka terjebak di dalam sebuah keterikatan dengan hutang piutang dari ribawi. Na'udzubillahi min dzalik. Catatan yang terakhir, hadirin sekalian, di dalam kecerdasan finansial ini adalah Islam mengajarkan kita sikap di dalam memberikan atau sikap di dalam menafkahkan harta kita. Kita diajarkan di dalam surat Al-Furqan ayat 67, sifat hamba yang dicintai oleh Allah adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan tetapi juga tidak kikir. Artinya adalah mereka di dalam membelanjakan hartanya dengan cara wasitiyah, pertengahan, tidak boros dan tidak kikir. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, kita diingatkan bahwa kita diharamkan untuk bersikap boros.
wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin, dan janganlah kalian suka menghambur-hamburkan hartamu secara boros, karena sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daaka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.